Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Paham. akan mempresentasikan materi dengan judul Islamisasi Kimia, Proses Pembentukan Ikatan Kimia pada Berbagai Senyawa. Dalam pembahasan kali ini, kami akan mengaitkan konsep ilmiah tentang ikatan kimia dengan nilai-nilai keislaman berdasarkan Quran hadis, serta unsur nahwu, tasrif, dan balaghah dalam bahasa Arab. Nah, tujuan kami bukan hanya untuk memahami bagaimana ikatan kimia terjadi, tapi juga agar kita semua bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari kebesaran dan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui presentasi ini, kami berharap teman-teman semua dapat memahami bahwa setiap proses kimia yang terjadi di alam semesta ini bukanlah hanya kebetulan semata, melainkan telah diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cara atom saling berkaitan hingga terbentuknya berbagai senyawa, semuanya menunjukkan keindahan, keseimbangan, dan keteraturan ciptaan Allah. Maka dari itu, mari kita belajar kimia bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk semakin mengenal dan mengagungkan Sang Pencipta alam semesta. Selamat menyaksikan! Nah, jadi teman-teman, di pembahasan pertama ini kita bakal bahas tentang ikatan ionik. Nah, ikatan ionik itu terjadi ketika atom logam melepaskan elektron dan atom non-logam menerima elektronnya, sehingga keduanya saling tarik-menarik dan akhirnya membentuk ikatan yang stabil. Kalau kita perhatiin, di sini ada nilai ketaatan terhadap aturan Allah loh. Ketika setiap atom itu nggak bisa asal bertindak semaunya tunduk pada hukum yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, dan Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Artinya, semua ciptaan Allah, termasuk atom dan elektron, bekerja sesuai ukuran dan aturan yang telah ditetapkannya. Dari sisi bahasa Arab, kata khalaqa yang artinya menciptakan adalah fi'il madi, yaitu kata kerja lampau, menunjukkan bahwa penciptaan itu sudah sempurna dan tertata sejak awal. Kalau dilihat dari tasrifnya, khalaqa yakhluqu khalqan, menunjukkan proses yang terus berulang, seperti bagaimana hukum-hukum kimia terus berjalan secara teratur dari setiap reaksi. Secara balaghah, ayat ini juga menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran dengan penggunaan kata mizan yang artinya ukuran atau keseimbangan, menggambarkan bahwa alam ini seimbang dan harmonis. Sama halnya seperti kestabilan yang dicapai oleh atom setelah berikatan ionik. Jadi, bisa kita simpulkan dari proses pembentukan ikatan ionik ini, kita belajar bahwa ketaatan pada hukum Allah akan menghasilkan kestabilan dan keseimbangan baik dalam alam semesta maupun dalam kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, kalau tadi ikatan ionik itu saling memberikan dan menerima elektron, ikatan kovalen beda lagi. Di sini dua atom saling berbagi elektron biar keduanya sama-sama stabil. Dari sini kita bisa lihat nilai kerjasama dan kebersamaan yang sangat indah. Karena untuk mencapai kestabilan, kedua atom itu gak egois, mereka saling berbagi, saling melengkapi. Dalam Al-Quran ada ayat yang menggambarkan semangat ini, yaitu dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini ngajarin kita buat saling bantu dan berbagi, sama seperti dua atom yang saling berbagi elektron supaya sama-sama stabil. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arabnya, kata ta'awanu adalah fi'il amr, artinya kata kerja perintah dan bentuknya jama muzakkar. Jadi perintahnya bukan untuk satu orang aja, tapi untuk semua. Kita semua diperintah untuk saling bekerja sama. Dari tasrifnya, kata ini berasal dari akar awana yu'awinu ta'awunan,
yang berarti saling menolong terus-menerus. Ini menggambarkan banget sifat elektron dalam ikatan kovalen yang gak berhenti berbagi. Secara balaghah, ayat ini bisa dianggap sebagai majaz atau kiasan yang indah. Elektron diibaratkan seperti manusia yang saling tolong-menolong demi mencapai tujuan bersama, yaitu kestabilan. Jadi dari ikatan kovalen ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kestabilan hidup itu gak bisa dicapai sendirian, tapi harus dengan saling membantu, saling melengkapi dan berbagi satu sama lain, seperti atom-atom yang berbagi elektron demi keseimbangan alam semesta. Semuanya, saya Ranisa Ramadhani akan menjelaskan tentang ikatan logam. Nah, kalau ikatan kovalen tadi berbagi elektron antar dua atom, di ikatan logam ini beda lagi. Di sini semua atom logam berbagi elektron bersama-sama, dan elektron-elektronnya itu bisa bergerak bebas kayak lautan elektron. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja dengan tekun. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling bantu dalam kebaikan. Nah, ini mirip banget sama atom-atom logam yang bekerja sama dalam membentuk ikatan yang kuat. Semua bagian punya peran penting dan gak ada yang berdiri sendiri. Kalau dilihat dari sisi nahwu, kata yuhibbu artinya mencintai, termasuk fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Kalau dilihat dari sisi nahwu, kata yuhibbu artinya mencintai, termasuk fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Subjeknya adalah Allah yang menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu terus berlangsung selamanya. Nah, dari sisi tasrif, akar katanya adalah ahabba yuhibbu hubban yang bermakna cinta dan kasih sayang. Sama seperti gaya tarik atom logam yang saling terikat karena adanya keterhubungan satu sama lain. Secara balaghah, hadis ini mengandung isti'arah, yaitu kiasan yang indah. Cinta Allah diibaratkan seperti energi pengikat yang menyatukan semuanya, persis kayak energi elektron yang membuat logam jadi kuat dan solid. Jadi, dari ikatan logam ini kita bisa belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kebersamaan, kerjasama, dan kesesungguhan. Semakin kompak kita, semakin kuat pula ikatan kita seperti logam yang kokoh karena semua atomnya saling terhubung dan bersatu. Kalau dilihat dari sisi nahwu, kata yuhibbu artinya mencintai, termasuk fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Subjeknya adalah Allah yang menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu terus berlangsung selamanya. Nah, dari sisi tasrif, akar katanya adalah ahabba yuhibbu hubban yang bermakna cinta dan kasih sayang. Sama seperti gaya tarik atom logam yang saling terikat karena adanya keterhubungan satu sama lain. Secara balaghah, hadis ini mengandung isti'arah, yaitu kiasan yang indah. Cinta Allah diibaratkan seperti energi pengikat yang menyatukan semuanya, persis kayak energi elektron yang membuat logam jadi kuat dan solid. Jadi, dari ikatan logam ini kita bisa belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kebersamaan, kerjasama, dan kesesungguhan. Semakin kompak kita, semakin kuat pula ikatan kita seperti logam yang kokoh karena semua atomnya saling terhubung dan bersatu. Di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan hidrogen. Nah, kalau ikatan logam itu kuat banget, ikatan hidrogen ini kebalikannya. Dia termasuk ikatan lemah, tapi jangan salah, walau lemah, ikatan hidrogen punya peran penting banget buat menjaga struktur dan kestabilan berbagai senyawa termasuk air dan DNA kita sendiri. Jadi, meskipun kelihatannya kecil dan halus, ikatan hidrogen itu justru yang menjaga kesetimbangan dan keteraturan di alam ini. Dari sini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang kelihatannya kecil dan lembut ternyata bisa punya pengaruh besar banget. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 Allah berfirman, "Dan Dia telah menundukkan segala sesuatu yang di langit dan di bumi untukmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua yang ada di alam ini, termasuk atom, elektron, dan ikatan kimia, tunduk pada ketentuan Allah. Sama seperti atom hidrogen yang tunduk mengikuti hukum gaya tarik-menarik yang telah Allah tetapkan. Kalau kita lihat dari sisi nahwu, kata sahoro yang berarti menundukkan adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau. Artinya Allah sudah sejak awal menciptakan semua ini dengan hukum dan ketentuannya sendiri.
Dari sisi tasrif, akar katanya adalah sahoro yusohiru tashiran yang menunjukkan makna menundukkan secara terus-menerus. Kayak ikatan hidrogen yang selalu tunduk menjaga struktur senyawa supaya tetap stabil. Sedangkan dari sisi balago, ayat ini mengandung istioroh yang indah banget. Kata menundukkan diibaratkan seperti kekuatan lembut yang mengatur dan menjaga harmoni alam. Sama seperti gaya tarik ikatan hidrogen yang halus tapi berarti besar. Jadi dari ikatan hidrogen ini kita bisa ambil pelajaran bahwa lembut bukan berarti lemah. Kadang justru yang halus dan sederhana itu punya kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Kayak ikatan hidrogen yang kecil tapi jadi penentu kestabilan hidup di bumi ini. Halo teman-teman, saya Keila akan menjelaskan tentang ikatan pandewas. Nah, ikatan ini tuh termasuk ikatan paling lemah di antara semua jenis ikatan. Tapi jangan diremehkan ya, karena tanpa adanya ikatan pandewas, gak akan ada keseimbangan di antara molekul-molekul. Ikatan ini muncul karena gaya tarik kecil yang sementara antara molekul, meskipun kecil banget, gaya ini juga justru membantu menjaga keseimbangan dan kestabilan pada zat padat, cair, bahkan gas. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa hal kecil pun punya peran besar dalam menciptakan keseimbangan hidup. Sama kayak manusia, kebaikan sekecil apapun tetap berharga kalau niatnya tulus. Dalam Al-Quran, surat Al-Rahman ayat 7, Allah telah berfirman, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keseimbangan. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh ciptaan Allah itu dibuat dengan timbangannya masing-masing. Ada keseimbangan di setiap hal, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, ikatan pandewas ini jadi contoh nyata dari keseimbangan kecil yang menjaga keteraturan besar di alam semesta. Kalau dari sisi nahwu, kata wada'a yang berarti meletakkan adalah fi'il madi yang menunjukkan bahwa Allah sudah sejak awal menetapkan sistem keseimbangan di alam ini. Nah, kalau dari sisi tasrif, asal katanya adalah wada'a yada'u wad'an yang bermakna menetapkan atau meletakkan dengan penuh kehati-hatian. Ini selaras banget sama sifat ikatan pandewas yang lembut, halus, tapi tetap punya tujuan yang penting. Sedangkan secara balagoh, ayat ini tuh menunjukkan keindahan majazi, di mana timbangan atau mizan diibaratkan sebagai hukum keseimbangan Allah di alam. Sama seperti gaya pandewas yang menjaga keselarasan antar molekul. Jadi kesimpulannya, dari ikatan pandewas ini kita bisa belajar bahwa setiap hal kecil di dunia punya arti dan fungsi. Gak perlu jadi yang paling kuat untuk bermanfaat. Bahkan ikatan sekecil pandewas ini pun ikut menjaga keseimbangan besar ciptaan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.